Halo, halo teman-teman. Halo, kedengeran nggak suara aku? Aman ya suaranya? Oke, aman? Kedengeran Green, tapi muka kamu yang agak ngeblur gitu loh. Kira itu filter. Hehe, fokus-fokus. Kita mau buat tugas presentasi loh. Iya, bentar lagi kan videonya dikumpulkan. Santai, yang penting kan kita tetap kelihatan pintar di kamera kan? Oke, sebelum semakin mengacau ya teman-temanku ini, kita mulai ya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kita akan membahas tentang keseimbangan pendapatan nasional dan multiplier. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu ada di permintaan agregat. Nafila coba jelasin. Oke, permintaan agregat itu sebenarnya gampang. Bayangin, satu negara seperti Indonesia, semua orang belanja, perusahaan investasi, pemerintah bangun jalan, dan ada ekspor impor. Nah, semua pengeluaran itu kita jumlahkan. Itulah yang disebut dengan permintaan agregat. Rumusnya AD sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Bentar, aku bantu translate ke bahasa Indonesia dulu ya guys. Jadi, C-nya itu konsumsi. Misalnya, saat kita beli kopi, beli makanan, beli baju, or everything like that. Jadi, kalau I-nya itu investasi. Misal ada perusahaan tuh beli mesin, nah itu bisa termasuk investasi juga. G-nya itu seperti pengeluaran pemerintahan, kayak bantuan sosial, ataukah kayak lagi bikin jalan atau apa gitu kan. Dan X minus M itu hasil dari ekspor dikurangi impor guys. Jadi gitulah. Oke. Jadi pas aku beli skincare itu termasuk ekonomi negara ya. Nah iya gitu loh. Jadi kamu itu udah termasuk berkontribusi pada ekonomi nasional juga, Salwa. Wah, akhirnya aku merasa berguna. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke keseimbangan pendapatan nasional. Coba Salwa jelasin. Oke, aku coba ya. Keseimbangan pendapatan nasional terjadi ketika jumlah barang yang diproduksi sama dengan jumlah barang yang diminta, atau ditulis Y sama dengan AD. Nah artinya ekonomi kita lagi seimbang tuh. Jadi nggak ada barang yang numpuk di gudang, nggak ada juga yang bikin kita kekurangan barang. Betul, kalau produksi terlalu banyak tapi yang beli sedikit, ekonomi bisa melambat. Sebaliknya, kalau permintaan tinggi, ekonomi bisa berkembang. Nah, biasanya ini dijelaskan pakai grafik ekonomi ya teman-teman. Grafik ekonomi itu yang ada garis miringnya itu bukan sih? Iya, ada dua garis utama. Pertama, garis Y atau garis 45 derajat yang menunjukkan pendapatan sama dengan produksi. Kedua, garis AD yaitu permintaan agregat. Titik pertemuan dua garis itu disebut dengan titik keseimbangan ekonomi. Oh, garisnya nggak ketemu gimana? Ya berarti grafiknya salah gitu. Sekarang kita masuk ke konsep yang paling seru ini, yaitu multiplier. Devina coba jelasin pakai contoh. Deh teman-teman, gini, bayangin dulu ya. Jadi semisal nih pemerintah lagi bangun jalan tol, jelas tuh banyak pekerja dong. Dan di situ jelasnya mereka beli makanan. Beli makannya itu jelas ke warung. Nah, warungnya jadi laris, pedagangnya dapat uang, beli bahan lagi, dan si penjual bahan dapat uang. Nah, akhirnya uangnya muter tuh ke banyak orang. Nah, itulah yang dinamakan efek multiplier, teman-teman, gitu. Jadi, misalnya investasi naik 10, pendapatan nasional bisa naik 25 karena ada efek berantai dalam ekonomi. Jadi uang itu kayak domino ya. Nah, iya Phil, itu namanya domino ekonomi. Jadi kalau yang satu jatuh, yang lainnya ikut gerak tuh. Sekarang selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Nafila coba jelasin lagi dong. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur ekonomi melalui pengeluaran pemerintah dan pajak. Misalnya, pemerintah meningkatkan bantuan sosial atau pembangunan infrastruktur, maka yang terjadi permintaan agregat naik, ekonomi bergerak, dan pendapatan nasional meningkat. Nah, makanya kalau ada banyak proyek pembangunan, bakal banyak tuh sektor yang dapat untung dari situ. Sekarang aku jelasin
perdagangan internasional Indonesia itu banyak mengekspor komoditas seperti nikel, CPO, dan batu bara. Kalau harga komoditas dunia naik, maka ekspor naik dan pendapatan negara juga naik. Tapi ada tapinya itu teman. Kalau permintaan dunia turun, otomatis ekspor juga ikut turun dong. Contoh nyatanya ada di Indonesia. Pada tahun 2024 sampai 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5%. Ini terjadi karena konsumsi masyarakat kuat, pemerintah menjaga belanja negara, dan investasi tetap berjalan. Lagi, pas pemilu tahun 2024 tuh, pemerintah banyak ngeluarin kayak bantuan sosial kan. Yang artinya daya beli masyarakat tetap terjaga.